Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Bisa di next. Oke, untuk anggota kelompok 5 sendiri yaitu ada Aska Aulia Firdausa dengan NIM akhir 008, ada Lucy Novianti dengan NIM akhir 010, Aulia Mufidah dengan NIM akhir 013, ada Rizky Arasi dengan NIM terakhir 029, dan Mainita Wulandari dengan NIM akhir 034. Next. Baik, yang pertama ada latar belakang. Islam memandang kesehatan ibu dan anak sebagai aspek penting yang mencakup dimensi fisik, mental, dan spiritual. Islam menempatkan ibu pada posisi mulia karena perannya dalam melahirkan dan merawat generasi penerus. Sebagaimana tercermin dalam Quran Surah Luqman ayat 14, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan menyusui, serta memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Pemberian ASI selama 2 tahun dianjurkan sebagai hak anak dan bentuk kasih sayang ibu. Dengan demikian, tuntunan Islam dalam menjaga kesehatan ibu dan anak bertujuan menciptakan keluarga yang sehat secara holistik, relevan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat di era modern. Next. Dan yang kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Islam memandang persiapan yang harus dilakukan oleh seorang ibu saat kehamilan? Kedua, apa saja prinsip-prinsip kesehatan ibu menurut Islam saat proses melahirkan? Dan ketiga, bagaimana panduan kesehatan ibu dalam masa nifas menurut tuntunan Islam? Keempat, bagaimana Islam mengatur kewajiban dan tata cara menyusui yang ideal bagi ibu dan anak? Dan yang kelima, bagaimana Islam mengajarkan pemberian nutrisi, khususnya ASI, yang tepat untuk kesehatan anak? Next. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengetahui panduan Islam dalam persiapan ibu selama masa kehamilan agar kesehatan ibu dan janin terjaga. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip kesehatan ibu yang sesuai dengan ajaran Islam selama proses melahirkan. Ketiga, mengidentifikasi panduan kesehatan ibu pada masa nifas menurut ajaran Islam untuk memastikan pemulihan yang optimal. Keempat, menjelaskan pentingnya menyusui dalam Islam dan bagaimana tata cara menyusui yang dianjurkan untuk ibu dan anak. Dan yang terakhir, mengetahui ajaran Islam terkait pemberian ASI dan nutrisi yang ideal bagi perkembangan kesehatan anak. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep kesehatan dalam Islam merupakan pemeliharaan jiwa. Kesehatan sebagai anugerah Allah yang harus dijaga dengan baik, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Lalu Islam juga sangat menekankan pentingnya kesehatan ibu, mengingat peran sentral ibu dalam keluarga dan masyarakat. Ajaran Islam memberikan panduan komprehensif untuk perawatan kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Dan yang terakhir, Islam memandang kesehatan anak sebagai aspek yang sangat penting, mengingat bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan pedoman tentang pemeliharaan kesehatan anak seperti pentingnya ASI eksklusif yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Next. Selanjutnya ada kesehatan ibu dalam tuntunan Islam. Yang pertama, kesehatan ibu dalam masa kehamilan. Selama kehamilan, ibu hamil harus menjaga kesehatan dikarenakan kesehatan ibu hamil sendiri sangat
berpengaruh terhadap perkembangan sang bayi yang berada dalam kandungannya. Seperti hal berikut, yang pertama, makan makanan bergizi seimbang, yaitu makan makanan yang halal dan bergizi. Dua, melakukan istirahat yang cukup, yaitu ibu hamil tidur pada malam hari dengan 6 sampai 7 jam dan tidur pada siang hari selama 1 jam. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Ibu hamil harus menjaga kebersihan personal. Dan yang keempat, mengatasi stres pada ibu hamil. Ini dapat dilakukan dengan memperbanyak zikir untuk menenangkan diri dan relaksasi diri, serta agar kita selalu mengingat kepada Allah. Next. Hal tersebut selaras dengan Quran Surat Ar-Rod ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Next. Yang selanjutnya ada kesehatan ibu saat melahirkan. Persiapan persalinan merupakan serangkaian proses untuk mengeluarkan produk kehamilan, mulai dari cairan ketuban, janin, dan plasenta. Semua ibu pasti menginginkan melahirkan dengan mudah dan selamat. Pada Islam sendiri terdapat tips untuk mempermudah melahirkan, yaitu yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Jika ibu hamil senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah mempermudah persalinan ibu tersebut. Selain itu, dengan membaca Al-Quran, bagi ibu hamil itu dapat memberikan efek yang banyak seperti mencerdaskan otak janin, memberikan rasa keamanan dan ketentraman, serta menghilangkan rasa kegelisahan dalam diri. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar pada ibu hamil dapat mempermudah ibu hamil dalam persalinan, karena seperti yang kita ketahui, keutamaan istighfar yaitu mempermudah masalah yang dihadapi oleh manusia. Next. Yang ketiga adalah mengikuti saran dari tenaga kesehatan. Kita dapat mengikuti arahan tenaga kesehatan dalam melakukan persalinan. Dan kita juga harus memperhatikan arahan dokter terkait pasca melahirkan untuk mencegah adanya gangguan kesehatan yang timbul pasca melahirkan. Yang keempat yaitu kita harus berhusnuzon. Berhusnuzon yakni mewujudkan keadaan jiwa dengan prasangka baik dan berpikiran positif. Baik itu berprasangka baik kepada Allah maupun sesama manusia. Hal ini sungguh ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu berprasangka baik kepada siapapun. Next. Selanjutnya yaitu kesehatan ibu saat nifas. Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah dan para tabi'in telah menempuh kesepakatan bahwa wanita yang sedang mengalami masa nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Apabila telah suci sebelum masa tersebut, maka hendaklah mandi wajib dan mengerjakan sholat. Tidak ada batas minimal dalam masa nifas, yaitu bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, apabila seseorang wanita melahirkan lalu tidak lama kemudian darah nifasnya berhenti, maka berkewajiban mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya, seperti layaknya wanita yang berada dalam keadaan suci. Berikut ini hal yang dapat dilakukan ibu dalam masa nifas, yaitu yang pertama, tidak melakukan aktivitas ibadah fisik seperti sholat, puasa, dan yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, larangan untuk melakukan hubungan suami istri selama nifas. Yang keempat, mengganti ibadah fisik dengan berdoa dan berzikir. Next. Selanjutnya ada kesehatan ibu dalam tuntunan Islam. Dalam Islam, salah. Maaf, kesehatan ibu saat menyusui. Dalam Islam, menyusui dianggap sebagai perintah Allah dan merupakan bentuk kemuliaan bagi wanita.
ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi karena mengandung kadar gizi yang tinggi, protein, dan membantu pertumbuhan fisik dan jiwa anak. Cara pemberian ASI yang sempurna menurut Al-Quran adalah dengan cara disusui langsung atau rodoah. Syariba minum dengan alat bantu seperti botol hanya diperbolehkan jika dalam kondisi terpaksa, seperti ibu atau anak sedang sakit atau ibu harus bekerja. Berikut ini terdapat tips untuk menjaga kesehatan tubuh ibu menyusui antara lain. Yang pertama, memenuhi asupan gizi tubuh. Yang kedua, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan yang ketiga, olahraga rutin dan istirahat yang cukup. Begitu. 233. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na awal rodo'ah. Wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudoro walidatu ma. Wa in aratum antas tardi'u auladakum wa wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dari ayat tersebut bisa diambil untuk menyempurnakan masa penyusuan. Yang kedua, diperbolehkan menyapikan jika orang tua ingin anaknya disusui oleh orang lain. Baik, selanjutnya ada kesehatan anak dalam tuntunan Islam. Yang pertama ada pemberian ASI pada anak. Dalam Islam, pemberian ASI atau air susu ibu kepada anak sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bagian penting dari perawatan dan pendidikan anak. Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama 2 tahun, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Pemberian ASI dalam Islam memiliki berbagai manfaat yang sangat penting, baik bagi anak maupun ibu. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Yang kedua, ASI mengandung antibodi dan faktor imunologi yang membantu melindungi bayi dari infeksi dari penyakit. Yang ketiga, proses menyusui meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan anak, yang penting bagi perkembangan psikologis anak. Yang keempat, menyusui membantu ibu dalam pemulihan pasca melahirkan, mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium. Next. Selanjutnya ada nutrisi anak. Pemberian nutrisi yang baik dan seimbang pada anak adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan fisik, mental, dan spiritual. Dalam Islam terdapat banyak pedoman dan anjuran mengenai cara memberikan nutrisi kepada anak. Beberapa ayat dan surat bahkan secara perinci memberikan penjelasan dan manfaat mengkonsumsi makanan bergizi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan halal dan bergizi adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia yang memiliki arti, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Next. Selain itu, terdapat beberapa jenis gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi anak. Yang kedua, protein, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.
Yang ketiga adalah lemak sehat, penting untuk perkembangan otak dan penyerapan vitamin. Kemudian yang keempat ada vitamin D, yakni membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Kemudian yang kelima ada serat, yaitu kompleks tapi sederhana. Dan yang keenam ada antioksidan sebagai penangkal sakit. Dan yang ketujuh ada zat besi, yakni zat gizi yang tidak boleh terlupakan. Next. Halal dan bergizi seimbang guna mendukung pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Ibu hamil juga harus menjaga kebersihan, istirahat cukup, dan mengatasi stres melalui zikir. Kurma, khususnya untuk ibu hamil trimester ketiga, sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah anemia. Upaya ini mendukung kesejahteraan ibu dan bayi serta mempersiapkan persalinan yang sehat. Kemudian yang kedua, persiapan melahirkan meliputi konsultasi kesehatan, menjaga nutrisi, dan memahami proses persalinan. Dalam Islam, ibu hamil dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran dan istighfar untuk mempermudah persalinan dan mendapatkan ketenangan. Mengikuti saran tenaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan berpikir positif juga penting untuk mengurangi kecemasan. Dukungan emosional dari keluarga dan perawatan fisik serta psikologis pasca melahirkan, termasuk perawatan luka dan konsumsi makanan bergizi, berkontribusi pada pemulihan dan kelancaran menyusui. Next. Kemudian yang ketiga, masa nifas adalah periode penting setelah melahirkan yang berlangsung sekitar 40 hari, di mana ibu mengalami pengeluaran darah kotor dan pemulihan organ reproduksi. Selama masa ini, ibu tidak diperbolehkan melakukan ibadah fisik seperti sholat dan puasa, dan harus fokus pada pemulihan serta menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi. Hubungan suami istri juga dilarang demi kesehatan ibu. Sebagai penggantinya, ibu dianjurkan untuk berzikir dan berdoa untuk tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa nifas, ibu diharapkan dapat melaksanakan ibadah kembali. Kemudian yang keempat, Islam mengatur kewajiban menyusui sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anjuran menyusui selama 2 tahun penuh, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233. Menyusui secara langsung dianggap ideal, kecuali dalam kondisi tertentu. Selain memberikan nutrisi, menyusui juga membentuk ikatan emosional antara ibu dan anak dengan ayah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ibu. Islam mendorong musyawarah tentang penyapihan sebelum 2 tahun dan menekankan keseimbangan kewajiban orang tua. Untuk mendukung kesehatan ibu, penting menjaga asupan nutrisi, cukup cairan, dan istirahat yang baik. Next. Nah, kemudian yang terakhir ada Islam mengajarkan pemberian nutrisi yang tepat untuk kesehatan anak melalui anjuran menyusui selama 2 tahun penuh, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Pemberian ASI dianggap sebagai hak anak dan kewajiban ibu jika mampu, karena ASI mengandung nutrisi yang lengkap untuk pertumbuhan optimal, meningkatkan imunitas, dan memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya nutrisi yang halal dan bergizi untuk kesehatan anak secara keseluruhan seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nutrisi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral sangat ditekankan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak. Nah, itu tadi adalah penyampaian materi serta pembacaan kesimpulan dari kami kelompok 5. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.